Pemirsa, saya Carlos Michael, kami melanjutkan breaking news berita satu news channel terkait terbakarnya gedung Neo Soho di Jalan Lejen S. Parman, Kafling 28 Grogol Tomang, Jakarta Barat. Kami sudah tersambung dengan Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Royke Arilangi. Selamat malam Pak Royke. Seperti apa gambaran peristiwa yang sedang terjadi di gedung Neo Soho, Pak Royke? Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Iya Pak Royke, seperti apa gambaran dari peristiwa yang sedang terjadi? Melakukan pemadaman Pak, termasuk kami melakukan evakuasi di samping kiri dan kanan, karena samping kiri dan kanan juga memang masih banyak gedung-gedung dan aktivitas masyarakat. Karena api itu ada di lantai atas, kira-kira di lantai 30 ke atas. Dan sementara masih dalam proses pemadaman. Untuk sementara sumber api ini masih dalam penyelidikan, Pak. Iya, sedang dalam penyelidikan, tetapi untuk sementara pantauan Pak Royke di lapangan, peralatan seperti apa yang digunakan untuk bisa digunakan dalam usaha pemadaman api ini, Pak Royke? Ya, ini sementara dari rekan-rekan damkar ini sudah mengerahkan, saya lihat ini semakin bertambah pemadam kebakarannya, dan peralatan-peralatan yang tentunya dengan menggunakan alat untuk mencapai ketinggian ini sudah lagi dipersiapkan dan ada yang sudah difungsikan ini, Pak. Iya, keadaan saat ini Pak Royke hampir padam atau api semakin menyala, seperti apa Pak Roy? Sementara hampir padam, Pak. Hampir padam karena mengingat ini juga di lokasi memang angin cukup kencang, Pak. Pak Royke, kita ingin kita ingin tahu bahwa di gambar kami yang kami pantau dari studio berita satu, api semakin membesar. Seperti apa kondisi sebenarnya Pak Royke? Ini sudah mulai padam, Pak. Tadi kalau memang kita lihat dari lantai 20 ke atas tadi memang ada api sempat membesar ke bawah karena memang ada jatuhan api, kemudian jatuh pas di kumpulan kayu-kayu. Ini menurut informasi awal, sehingga terjadi lagi api membesar. Tapi sementara api ini sudah mulai padam. Memang di ketinggian lantai 30 ke atas ini masih ada api dan percikan-percikan, Pak. Iya, Pak Royke, tentang gedung Neo Soho ini sendiri, kita ingin tahu informasi dari rekan kami Rio Cornelianto tadi menyebutkan bahwa adalah gedung yang belum dihuni. Dari sana, apakah terlihat ada yang menghuni ataukah memang benar gedung sedang dalam proses pembangunan, Pak? Ya, ini anggota pemadam kebakaran ini lagi naik nih, Pak. Kemudian ini kan bangunannya masih sementara dalam proses pembangunan, sehingga belum ada penghuni, Pak. Gedung Neo Soho sendiri apartemen atau disiapkan untuk perkantoran, Pak Royke? Ini apartemen, Pak. Jadi di bawahnya itu adalah mall. Menurut speknya, sementara sesuai dengan data yang kami lihat, ini mall. Kemudian di atasnya ini apartemen, tapi ini masih dalam proses pembangunan, sehingga belum ada penghuni, menurut informasi awal. Pak Royke, kami ingin tahu kondisi di sana, melihat bahwa peristiwa ini gedung yang besar, kemudian terbakar, siapa saja yang sudah hadir di sana dari pemerintah Kota Jakarta Barat misalnya, lalu seperti apa kondisi masyarakat yang menyaksikan di sana, ada berapa aparat kepolisian yang disiapkan untuk penertiban di sana, Pak? Tentunya kami mengerahkan kekuatan kami, Pak. Kemudian kami belum tahu ini siapa saja yang penting kesiapan Polri dan rekan-rekan TNI juga ini sudah membantu, kemudian rekan-rekan damkar, tetapi pejabat yang lain kami belum lihat karena mungkin kami tidak bisa lihat karena kami ada di sebelah kanan sumber dari kebakaran. Karena mengingat tidak bisa melintas antara kanan dan kiri, ini dimungkinkan bisa saja sudah ada rekan-rekan lainnya, tapi saya tidak bisa melihat, ganti.
Iya, Pak Royke, dari gambar kami saat ini kami lihat banyak guguran api dari bangunan yang terbakar. Ini dengan gedung yang masih baru, dipastikan apakah memang tidak ada fasilitas pemadam kebakaran di setiap lantai atau seperti apa yang Anda pantau di sana, Pak Royke? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kita tahu bahwa ini gedung baru, apakah kemudian dengan api yang kami lihat dari studio, gambar yang kami miliki di sini semakin besar, apakah memang tidak ada fasilitas pemadam kebakaran di setiap lantai dari bangunan gedung ini, Pak? Saya belum tahu Pak, karena ini kan memang bangunannya masih dalam proses Pak, masih dalam proses pembangunan. Jadi saya belum tahu apakah ada alat pemadam di masing-masing lantai, tapi saya melihat di masing-masing samping bangunan itu ada keran-keran besar yang lagi digunakan oleh rekan-rekan damkar. Baik, Pak Royke, tentang gedung Neoso sendiri, kami dan juga pemirsa ingin tahu tepatnya letak dari gedung ini di Jalan Letjen S. Parman, tepatnya di mana, dan dapatkah Anda menginformasikan siapa pemilik perusahaan pemilik dari gedung ini, Pak? Kenapa Pak? Kami ingin tahu letak sesungguhnya dari gedung Neoso ini di Letjen S. Parman, mungkin gedung sebelah menyebelahnya, dan kemudian gedung milik siapa yang terbakar ini. Waduh, kami belum tahu ini Pak, gedung siapa ini Pak. Ini yang penting ini adalah bagian daripada pembangunan dengan APL Pak. APL ya, Agung Podomoro Land. Ini saya belum tahu pemiliknya siapa Pak. Ini berdekatan dengan Agung Podomoro Pak. Gedung Agung Podomoro yang di depannya. Baik. Pak Royke, jika kemudian api terus menyala, usaha-usaha seperti apa yang disiapkan oleh Polres Jakarta Barat untuk pemadaman? Kami tentunya menyiagakan anggota kami. Jadi tadi dari sekitar pukul 20.15, 20.35 kami sudah menyiagakan anggota kami sebanyak kurang lebih 200 personil untuk membantu rekan-rekan dalam pemadaman api di lokasi di TKP, Pak. Iya, 200 personil dari kepolisian, apakah ini termasuk dengan personil pemadam kebakaran, Pak? Nah, personil kepolisian saja, Pak. Oke, personil pemadam kebakaran, menurut pantauan Pak Royke di sana ada berapa mobil yang terpantau saat ini tengah dalam upaya pemadaman api? Saya bisa lihat, tapi sepanjang jalan ini udah penuh, Pak. Udah penuh mobil pemadam kebakaran. Kemungkinan sudah di atas 20 unit ini, Pak. 20 unit. Baik, untuk kemudian kendaraan yang Anda sebutkan tadi, Pak Royke, yang bisa menjangkau lokasi lebih tinggi dalam usaha pemadaman ini ada berapa unit, Pak Royke? Saya belum bisa lihat, Pak, ini, Pak, karena saya ada di sebelah kanan, Pak. Oke, baik Pak Royke, kita akan terus menunggu perkembangan terkini dari sana. Sewaktu-waktu kami bisa menghubungi Anda kembali. Pak Royke, terima kasih atas informasi langsung dari gedung Neoso di Jalan Letjen S. Parman Kafling 28.